Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Ibu Tamawita. Yuk kita belajar materi fisika GLBB. Nah, KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.4 dan 4.4. Sebelum kita simak lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Ibu ya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari atau yang harus kita capai pada GLBB ini yaitu adalah kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Kalau 3.4 itu peserta didik diharapkan dapat menganalisis besaran-besaran fisis pada GLBB, yaitu pada percepatan tetap. Nah, kalau pada 4.4 menyajikan data dan grafik hasil percobaan GLBB. Ya, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Tujuan pembelajaran pada GLBB yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan, kemudian dapat menganalisis gerak lurus berubah beraturan pada percepatan yang konstan atau percepatan yang tetap. The 2008 Formula One World Championship will be decided here, right now. Massa on the left, Trulli on the right. Look out for Hamilton on the pit wall side. It's a cautious getaway from Hamilton. He's running well. Raikkonen is in front of him, and you can see that Alonso has not been able. Naik motor ataupun naik mobil. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, coba kalian diskusikan poin-poin berikut ini yang sudah Ibu jabarkan ya. Jadi dari hasil kalian amati tadi videonya gitu, bagaimana pergerakan dari para pembalap tersebut dari posisi awal sampai posisi berikutnya, dari detik awal sampai detik yang berikutnya. Kemudian pada saat proses untuk masuk ke finish itu bagaimana. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan gerak lurus berubah beraturan ya. Ada 3 rumus sakti nih, hafalkan ya. 1, 2, 3. Nah, rumusnya yaitu sebagai berikut. V sama dengan V0 ditambah AT untuk yang dipercepat ya. Kemudian E sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kemudian V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, berikut keterangannya ya. Disimak baik-baik. Nah, sekarang kita masuk ke grafik GLBB dengan percepatan bernilai positif. Ya, ingat percepatan bernilai positif. Ketika percepatan searah dengan gerak benda, jadi bertambah. Pergerakan benda menjadi bertambah, kecepatan benda menjadi bertambah karena percepatan konstan tadi. Ya, berikut grafiknya kalian perhatikan ya. Sekarang kita ke grafik perlambatan ya, sedikit berbeda dengan grafik pada percepatan. Nah, coba perhatikan nih, grafiknya beda loh. Yang satu geraknya kalau A itu berarti naik ke atas V-nya, sedangkan ini V-nya arahnya ke bawah. Kemudian perlambatannya masih tetap karena konstannya mendatar. Itu. Sekarang kita ke grafik perlambatan ya, sedikit berbeda dengan grafik pada percepatan. Nah, coba perhatikan nih, grafiknya beda loh. Yang satu geraknya kalau A itu berarti naik ke atas V-nya, sedangkan ini V-nya arahnya ke bawah. Kemudian perlambatannya masih tetap karena konstannya mendatar. Itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya yaitu Tuti sedang bersepeda dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian sambil bersiul-siul dan menikmati pemandangan sekitar. Nah, tidak sempat melihat bahwa ada apa tuh? Ada papan pemberitahuan perbaikan jalan. Akhirnya mengerem mendadak. Ayo perhatikan, kalau mengerem berarti percepatannya bernilai positif apa negatif? Ya, kita lanjutkan dulu. Kemudian Tuti berhasil berhenti tepat sebelum menyentuh papan pengumuman tadi ya, selama 4
sekon. Nah, coba Ibu minta kalian menghitung gimana sih ya hasil dari percepatan benda yang dialami, apakah positif atau negatif. Sekarang kita masuk ke pembahasannya ya, setelah kalian mencoba berpikir. Nah, coba diketahuinya apa aja? Iya, 10 meter per sekon adalah kecepatan. Kemudian 4 sekonnya adalah T, ya, waktu. Nah, sekarang yang kita tanya adalah percepatannya bernilai positif atau negatif. Kemudian nanti grafiknya seperti apa? Gitu, apakah naik ke atas atau mendatar atau menurun? Grafik V terhadap T, ya. Kita perhatikan pada penjelasan yang berikut ini. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu rumus dari 3 rumus sakti tadi, ya. Berarti V sama dengan V0 min AT. Boleh kalau kalian mau uji coba pakai tanda plus, nanti A-nya akan ketemu min atau plus, ya. Kemudian kita coba kerjakan. Nah, terakhir ketemu A adalah nilai dari 0,25. Nah, akhirnya ketemu tanda minus dari perhitungan kita tadi. Berarti percepatan bernilai negatif atau perlambatan, sehingga yang dialami Tuti adalah perlambatan atau pengereman. Jadi pengereman adalah perlambatan karena A-nya berlawanan dengan kecepatan benda. Kalau kecepatannya ke depan berarti perlambatannya arahnya ke belakang. Sukses! Terima kasih untuk anak-anakku semuanya sudah menyaksikan video dari Ibu.